Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelaporan SPT tahunan yang merupakan kewajiban setiap wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, harta, serta kewajiban perpajakannya selama 1 tahun pajak. Sebelum melaporkan SPT, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen. Apa saja sih dokumen yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita harus punya akun Kortek terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan bukti potong BPA 1 atau BPA 2 dari tempat kerja. Bukti potong itu bisa juga diunduh lewat Kortek. Yang ketiga, siapkan daftar harta dan utang kalian, karena nanti saat lapor SPT, salah satu harta itu harus dilaporkan. Yang terakhir, siapkan kartu keluarga. Tapi laman lapor SPT-nya cari di mana? Nah, kalian bisa cari di website, ketik aja kortekdcp.pajak.co.id. Oke, supaya nggak bingung, mari kita praktekkan. Kalian bisa juga simulasi sendiri jika ingin mencoba dengan cari di website, ketik sptsimulasi.pajak.co.id. Oke, langsung saja kita simulasi. Langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu login dan persiapan bukti potong. Jadi, ini adalah halaman login Kortek. Yang pertama, untuk login kita harus isi ID pengguna, yaitu menggunakan nickname atau NPWP yang 16 digit. Kemudian isi kata sandi menggunakan password yang udah kalian buat pas aktivasi Kortek. Selanjutnya, isi kode keamanan atau CAPTCHA dan klik login. Oke, sebelum mengisi SPT, kita harus mencari dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Untuk mencarinya, klik portal saya dan pilih dokumen saya. Ini adalah tampilan setelah kalian mengklik dokumen saya tadi. Terus, selanjutnya klik hasilkan dokumen. Jika hasilkan dokumen tidak diklik, maka dokumen kalian itu tidak akan muncul. Selanjutnya, geser ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Setelah itu, langsung saja klik unduh. Nah, ini adalah contoh tampilan bukti potong A1 ya. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas sesuatu yang terbaru dari DJP, yaitu simulasi SPT orang pribadi. Fitur ini baru banget dan sengaja disiapkan DJP supaya kita belajar mengisi SPT pegawai tanpa takut salah, tanpa takut mengurangi data asli. Jadi kayak seperti ruang latihan. Yuk kita mulai belajar sama-sama di simulasi SPT orang pribadi versi DJP. Pertama, kita masuk ke website sptsimulasi.pajak.co.id. Nah, setelah itu akan muncul login. Di ID pengguna, silakan teman-teman untuk mengisi nickname-nya masing-masing ya. Kalau sudah, silakan masuk kata sandi. Nah, kata sandinya kan kita belum tahu. Kata sandinya bisa kita lihat di tanda yang merah ini. Sandinya adalah Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Di sini, teman-teman bisa langsung saja copy dan pastekan langsung. Untuk pilihan bahasa, pilih yang bahasa Indonesia. Setelah itu, silakan login. Di sini ada informasi awal. Simulasi Kortek telah tersedia untuk pembelajaran pengisian SPT tahunan, PPh orang pribadi, dan PPh badan. Silakan diklik OK. Karena ini orang pribadi, kita pilih yang nama ya. Kalau kita pilih yang badan, maka itu masuk ke badan. Nah, silahkan pilih yang nama. Langkah pertama adalah masuk ke surat pemberitahuan SPT. Kita pilih surat pemberitahuan SPT. Di sini, untuk wajib pajak badan akan terbentuk secara otomatis. Kita lanjutkan saja. Di sini kita akan buat konsep SPT. Setelah buat konsep SPT, kita masuk ke PPh orang pribadi. Lanjut kita next. Pilih SPT tahunan. Pilih periodenya tahun 2025. Lanjut next.
Model SPT-nya kita pilih yang normal karena baru pertama kali melapor. Klik Create Text Return. Di sini sudah terlihat SPT yang telah kita buat. Silakan diklik yang tanda pensil. Nah, ini adalah data simulasinya. Mari kita sama-sama isi simulasinya. Di sini terdapat SPT induk dan lampiran 1. Nanti akan ada lampiran 2. Tapi nanti setelah kita mengisi data-data, maka akan muncul lampiran 2. Di induk, pilih metode pembukuan atau pencatatan. Kita pilihnya yang pencatatan. Terus sumber penghasilannya dari pekerjaan. Ini adalah data-data kita ya. Terus masuk ke bawah. Nah, di sini status kewajiban perpajakan suami dan istri. Isi jika status adalah PH atau MT. Nah, nanti di sini kalau ada yang istrinya MT itu adalah menjalankan kewajibannya sendiri. Tapi kalau dia tidak menjalankan kewajibannya sendiri, berarti enggak perlu diisi. Kalau PH ini adalah pisah harta. Biasanya jarang yang pisah harta. Biasanya banyak yang dilakukan adalah MT, itu kewajiban perpajakan. Nanti dia otomatis nik istrinya akan muncul di sini. Untuk selanjutnya kita jawab pertanyaannya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawaban iya. Ini akan secara otomatis terisi dari bukti foto yang kita dapat. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Kalau seandainya teman-teman hanya bekerja di satu pemberi kerja, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jawabannya tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Tidak. Masuk di bagian C, perhitungan pajak terutang. Ini adalah nilai yang sudah kita lihat tadi di bagian penghasilan. Nah, ini nilainya. Dan di sini ada pertanyaan. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi, kerugian atau zakat yang dibayarkan selain yang telah diperhitungkan dari Jawabnya tidak. Pilih jenis PTKP. Kita pilihnya yang TK0 ya. Lanjut PPh terutang. Apakah terdapat pengurangan PPh? Tidak. Nah, tidak ada pengurangan PPh, nilainya sama. Ke bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jawabannya iya. Tadi kita dipungut sebesar 21 juta. Untuk selanjutnya, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak. Penghasilan PPh atau kurang bayar. Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran penundaan pembayaran? Tidak. Berarti tidak ada yang harus dibayar. SPT-nya statusnya nihil. F. Pembetulan jika ada. Permohonan pengembalian tidak ada ya. Padahal angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dijawab semuanya tidak. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang pada tahun pajak? Nah, tadi kita kan ada hutang, berarti kita pilih ya. Apakah Anda mendapat penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Iya. Nanti akan muncul lampiran baru yaitu lampiran 2. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortasi fiskal? Iya. 14 F jawab tidak, 14G jawab tidak, dan 14H jawab tidak. Kita lanjut ngisi induknya bagian bawah lagi. Nah, di sini surat kuasanya tidak ada, enggak perlu. Karena kita langsung dokumen lainnya juga tidak ada.
Pernyataannya kita centang dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampir-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Lanjut ke tahap 4, yaitu pengisian lampiran. Di A, harta pada akhir tahun pajak pada kas dan setara. Di kasus pernyataan ini diisi disclaimer untuk wajib pajak yang punya harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih logo pensil bagi tiap-tiap harta. Untuk pengisiannya, pada kode ini otomatis keisi. Deskripsinya disesuaikan aja kalau untuk kasusnya ini itu dia tabungan di bank atau lembaga keuangan. Nomor 51 itu diisi dengan nomor rekening. Nomor 52 diisi dengan nama yang terdaftar dalam rekening. Nomor 53 itu diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kasnya. Kemudian pada kasus ini dia itu punya mobil. Jika kita tambah pada harta bergeraknya, isi aja sesuai data wajib pajak, setelah itu klik simpan. Tadi juga kasus ini punya hutang, jadi kita tambah pada B, utang pada akhir tahun pajak. Disclaimer lagi, utang pada tahun pada pajak sebelumnya itu harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. Oke, setelah semua data diisi, klik simpan. Selanjutnya ke bagian C, yaitu daftar anggota keluarga. Ini itu wajib diisi ketika kita sudah mempunyai tanggungan, karena di kasus ini PTKP-nya tadi tekan 0, jadi bagian ini dikosongkan. Lanjut ke bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Dalam tabel penghasilan neto dalam negeri, dari pekerjaan itu akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan BPA 1 dari pemberi kertas tadi. Jadi pada kasusnya ini sudah terisi otomatis dari pemberi kerjanya. Dan untuk bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh juga terisi otomatis. Jika tidak sesuai dengan bukti potong, kita bisa edit klik tanda pensil. Lanjut ke lampiran 2. Nah, di sini kita bisa lihat penghasilan yang dikenakan penghasilan bersifat final, seperti honor imbalan lain yang dibebankan kepada PBN atau PPD yang diterima oleh PNS, terus bunga tabungan, juga sewa tanah dan bangunan kalau ada. Terus pemotongan pemungutan atas penjualan barang. Nah, ini kalau ada ya. Terus ada juga yang namanya penghasilan tidak termasuk objek pajak, seperti warisan. Terus ada yang namanya natura atau kenikmatan. Nah, itu dikecualikan dari objek pajak. Pastikan di bagian atas yang nomor 11C, PPh yang masih harus dibayar itu 0, karena bukti potongnya sudah dibuat. Oke, langsung di sini kita klik bayar dan lapor. Nah, di sini ada pemberitahuan apabila Anda memenuhi syarat ingin menggunakan norma perhitungan untuk tahun pajak berikutnya, harus menyampaikan pemberitahuan. Ini hanya sebagai pemberitahuan saja. Oke, tutup. Nah, di sini untuk mengirim SPT kita harus ada yang namanya paspres. Ini paspresnya didapat dari pertama kali kita aktivasi Kortek. Di situ kan ada ngisi paspres. Untuk di simulasi ini masih sama kayak password tadi, pajak tumbuh Indonesia tangguh. Itu yang kita kopikan atau kita pastekan di sini. Pilih jenis penanda tanganan, tanda tangan pembayar pajak. Pilih kode otoritas DJP. Terus masukkan paspresnya yang sudah dikopi tadi. Cek paspres. Oke, valid ya. Silahkan konfirmasi tanda tangan. Di mana kita cek yang sudah terlapor tadi? Kita bisa lihat di surat pemberitahuan SPT
Klik di bagian SPT dilaporkan. Nah, ini sudah dilaporkan, statusnya sudah submit. Kita bisa pilih tanda mata ini untuk melihat kembali SPT yang sudah dilaporkan, dan klik unduh yang warna hijau untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik. Ini contoh tampilan BPE-nya ya.